بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah di atas ilmu. Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam kita mengerjakan salat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak orang berkata salat adalah kesempatan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih dari itu, salat secara bahasa artinya doa. Artinya salat itu bukan hanya komunikasi, tapi kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika berbicara tentang mengangkat tangan saat salat, saat takbiratul ihram, dinukilkan oleh Ummu Abdillah dalam kitab Sifat Salat Nabi Syekh Mukbil, perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, fa'altuhu, yakni raf'ul yadain, ta'ziman lillah wattiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, para santri, ketika kita memasuki salat, ketika kita sudah mengangkat tangan takbiratul ihram, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meminta semua hajat, semua kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang datang untuk meminta salatnya sembarangan, gerakannya terlalu banyak, tidak fokus, tidak konsentrasi, bahkan main-main. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita? Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan impian kita? Hadirin rahimani wa rahimakumullah,
ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, kita sendiri tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendengarkan bacaan imam, bacaan salat imam, perhatikan baik-baik. Apakah imam membaca ayat tentang al-jannah, surga? Sepatutnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga tersebut. Apakah imam membaca tentang neraka? Sepatutnya kita berlindung dari neraka tersebut. Dalam riwayat Muslim, Abdullah bin Abbas atau Huzaifah, dalam riwayat Tirmizi dari Huzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat illa waqafa indaha yas'alu. Kecuali beliau berhenti, beliau meminta rahmat tersebut. Wala ayatu azabin, dan tidaklah beliau melewati ayat azab illa ta'awwaza minha, kecuali beliau meminta perlindungan dari azab tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada lagi waktu untuk garuk sana, garuk sini, gerak sana, gerak sini, toleh sana, toleh sini, main-main. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang pada kesempatan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, sami'a di situ bukan hanya Allah mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala istajaba lahu. Allah akan mengabulkan permintaannya. Ketika sami'a digandengkan dengan lam, bukan hanya sami Allah man hamida, tapi sami Allahu liman, maknanya istajaba lahu. Allah akan mengabulkan permintaanmu. Kesempatan besar hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, ketika kita sami Allahu liman hamidah, kita sanjung Allah, kita puji Allah, kita menyungkur sujud kepada Allah, kepala kita menyentuh tanah sejajar dengan kaki kita, bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaminun an justajaba lakum, sangat pantas, sangat layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apakah kesempatan ini akan kita sia-siakan dengan hayalan kita, dengan halusinasi kita, dengan pikiran kita yang kemana-mana? Kita lewatkan kesempatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sujud tersebut, perbanyak doa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apapun kebutuhan kita, apapun kesulitan kita, masa lalu yang membuat kita depresi, masa depan yang membuat kita cemas khawatir, masa sekarang bertubi-tubi ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah, minta solusi, minta jalan keluar. Karunia Allah Subhanahu wa taala sangat luas hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan segala permintaan kita.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, bukan hanya sekedar ikut-ikutan salat, bukan hanya sekedar terpaksa salat atau menjadi rutinitas saja, tapi betul-betul salat tersebut kita rindukan, kita impikan, kita persiapkan, dan kita hayati, kita resapi, betul-betul kita manfaatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dengan bahasa Arab, tidak mesti dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apapun. Daerah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak saat sujud dengan suara yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang kita minta. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang seperti ini, apapun fenomena yang terjadi, apapun kesulitan yang terjadi, apapun musibah yang terjadi, dia akan tetap tegar karena dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qur rabbighfir warham innaka antal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sekarang, apapun posisi kita, baik sebagai santri, anak-anak, remaja, dewasa, pengajar, semuanya pasti punya masalah, pasti punya problem. Tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa masalah. Maka bagaimana supaya hati kita tetap tenang dengan berbagai macam masalah yang ada? Ikhtiar kita tetap maksimal dan kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menuntut ilmu, senantiasa di majelis ilmu. Karena itu di antara bentuk zikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika hati kita menjadi tidak tenang, masuk dalam kondisi hati kita was-was, cemas, depresi, gelisah, itu adalah pertanda bahwa zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada masalah. Semakin kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, semakin hati kita tidak tenang. Semakin kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak majelis ilmu, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita pasti akan menjadi tenang. Semua permasalahan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Doa-doa harapan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kita melupakan Allah, maka urusan kita akan tercerai-berai, kacau, tidak ada solusi, dan hati kita akan menjadi sempit. Maka sudah sepantasnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita dalam kondisi yang serba sulit, dalam kondisi yang serba kacau, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin tenang, ataukah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hati kita semakin sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di jalannya, di atas Al-Quran, di atas sunnah, di atas pemahaman para salaful ummah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqah wa yarzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa yarzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.